pembacaan dalam hati masing-masing dimulai. Sebelum materi, semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Karena sakit. Karena sakit? Ya. Karena udah lama ya sakit ya? Ya. Apa yang sakit? Lampu. Oke. Baik, kita doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Erna cepat sembuh. Cepat pulih kembali supaya kita bisa berkumpul kembali, belajar kembali, ngarimu kembali, belajar semuanya kembali ya. Baik, karena semuanya sudah di akses, baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya kemarin kita pernah belajar, sebelumnya kita itu pernah belajar tentang zaman Praaksara. Praaksara pernah tahu? Apa tahu? Masa sebelum aksara ditemukan. Oh, masa sebelum aksara ditemukan. Jadi zaman sebelum adanya tulisan. Jadi zaman tersebut masyarakatnya belum sama sekali mengenal tulisan. Nah di sini di materi yang sekarang kenapa saya kaitkan karena memang berhubungan. Zaman praaksara kita ketahui itu dibagi menjadi dua. Ada zaman batu dan zaman logam. Betul ya? Zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Paleolitikum, Neolitikum. Itu ada 4 zaman batu. Ya, ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitik. Sedangkan ada yang terakhir, yang kedua ada zaman perundagian atau zaman batu. Zaman logam. Zaman logam. Bu, kenapa kok dikaitkan sampai dengan materi sekarang? Karena materi yang akan kita bahas sekarang adalah proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran pertemuan ini adalah di mana kalian atau peserta didik mampu menganalisis tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Seperti yang di sini kita lihat. Kalian pernah melihat gambar ini? Pernah. Ada yang pernah melihat gambar ini ada? Pernah. Di mana? Di HP. Di HP. Sedang ngapain? Di internet berapa? Bertapa. Beribadah. Terus? Sembahyang. Sembahyang. Oh, sama dong. Beribadah sama sembahyang sama gak? Sama. Terus? Menyembah. Menyembah. Oke. Ini ada nggak di Indonesia? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Orang-orang yang sedang melakukan hal semacam ini di Indonesia ada nggak? Ada. Di daerah kalian ada nggak? Ada. Kalian pernah lihat di daerah mana kira-kira? Bali. Kira-kira dari gambar ini agama apa sih? Hindu. Hindu dan Buddha. Seperti halnya yang kalian ketahui, dulu pada zaman perundagian, Indonesia pun sudah mengenal sistem kepercayaan. Masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem kepercayaan, yaitu Animisme dan dinamisme. animisme dinamisme, yaitu percaya terhadap roh, nenek moyang. Tahu roh? Tahu roh? Tahu. Roh nenek moyang. Jadi dulu pun sudah ada kepercayaan, sudah ada bentuk-bentuk seperti artefak, sarkofagus, punden berundang, menhir. Bahkan alat-alat tersebut itu digunakan sebagai alat untuk memuja atau sebagai bentuk penghargaan kepada roh-roh nenek moyang. Kebiasaan yang disembahnya beda. Emang apa yang disembahnya? Kalau tidak salah, Kalau tidak salah. Hindu menyembah dewa. Oke. Buddha memang, tapi beda dewa. Beda dewa. Oke. Sekarang identik dengan dewa. Anda suka nonton film India nggak sih? Suka nonton? Mahabharata, betul. Itu salah satu brandnya film India. Kenapa? Karena Mahabharata itu
film bersejarah. Ada mana Mahabharata? Perang. Perang apa? Perang Mahabharata. Mahabharata. Maha itu besar, Barata itu perang. Jadi Mahabharata adalah perang besar. Perang yang pernah terjadi yang begitu besar antara Santuni. Sangkuni. Oke, itu tokohnya. Antara mana? Pernah makan gak sih? Kalian pernah mendengar tokoh pewayangan Arjuna? Kemudian Yudhistira. Itu kan tokoh-tokohnya Mahabharata. Cuma diadopsi oleh wayang-wayang Indonesia. Ada nama Arjuna, ada Yudhistira, ada Bima. Betul, ada apa sih? Agus. Agus bukan. Ciri khas Jawa Barat banget ya. Masih banyak tokoh-tokoh pewayangan lain. Di sini agama Hindu dan Buddha. Sebetulnya yang paling dominan ada agama Hindu. Dimana agama Hindu di sini kan, ya itu apa namanya, memiliki ciri khas, yaitu kasta. Atau kasta? Atau kasta? Kasta itu apa? Tingkatan. Tingkatan. Ada berapa tingkatan di agama Hindu? 7. Oke, 1. Brahma. Brahma, betul. Terus Mahabharata lagi. Ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra, ada Paria. Kelima kasta ini memang ada di Hindu. Jadi di Hindu itu ada 5 kasta. Yang terakhir ada paria, sama kayak sayur paria. Di mana sayur paria itu rasanya pahit. Sangat pahit. Bukan apa kok kasta sayur paria ada di kasta Hindu. Kenapa? Karena Kenapa? pahit. Karena paria merupakan golongan orang-orang buangan. Pahit. Golongan orang-orang buangan alias ditendang. Karena di agama Hindu ada aturan. Aturannya adalah jadi di mana setiap kasta itu tidak boleh tercampur. Jadi harus berpisah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu di Hindu. Lalu di Islam kan bebas ya. Mau kita gaul sama gelandangan, boleh. Mau kita gaul sama pejabat, boleh. Bu, sahur Kesia. Saya kan Bu anak petani ya Bu. Iya. Tiba-tiba saya merantau Bu Jakarta, kerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba saya disukai sama anak menteri Bu. Boleh kamu kayak gitu, boleh nggak? Boleh dong ya, boleh banget. Yang tadinya Kesia biasanya nenteng kantong kresek, sekarang Kesia jadi nenteng tasnya Hermes. Yang tadinya ya kan ke pasar ya, yang namanya kita sebagai anak petani ya sama kayak ibu juga anak seorang petani. Paling jauh-jauh belanja kemana sih? Ke pasar dong, pasar Singaparna ya. Nanti kalau Kesia disukai sama anak pejabat kan beda lagi. Kok emang? Emang belanjanya bukan beli ayam yang beli sekilo potong 10 ya? Enggak. Tapi Mas, tolong dong bungkusin ya yang ini aja. Atau biasanya jeruk ayam diskon ke 5.000 setengah kilo. Kayak mau andarin ya apelnya, jeruknya tolong yang santan yang kualitasnya manis. Pasti seperti itu. Dan di Islam diperbolehkan dong, diperbolehkan. Beda dengan agama Hindu, itu tidak boleh terjadi. Kalau sampai itu terjadi, berarti orang tersebut akan dibuang, ditendang menjadi golongan paria. Kalau Brahmana golongan apa? Paling tinggi. Paling tinggi, kayak pendeta. Kenapa Bu Brahmana diposisikan di posisi paling atas? Karena pendeta itu adalah orang yang paling
pernah melakukan dosa. Kenapa ini? Menurut Hindu. Kenapa? Iya, karena Brahmana itu adalah seorang namun di Islam kiainya. Betul-betul yang mengerti paham tentang ajaran Hindu. Jadi mereka menganggap kaum Brahma itu adalah orang-orang yang suci dan tidak pernah melakukan kesalahan. Karena memang hidupnya hanya ditujukan untuk dewa. Gitu. Itu makanya posisi Brahmana itu ada di posisi paling atas. Yang kedua adalah Ksatria. Apa itu Ksatria? Kesatria. Golongan Prajurit. prajurit atau bisa juga termasuk golongan bangsawan. Coba golongan bangsawan. Golongan apa? Raja. Raja. Golongan orang-orang yang memiliki banyak harta kekayaan. Sama halnya dengan prajurit. Prajurit di India itu sangat betul-betul dihormati. Karena mereka itu adalah memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membela negara. Sama halnya kayak Indonesia ada TNI, Polri, kan tugas mereka itu membela negara. Begitu kan dengan prajurit di India. Ya, mereka juga bertujuan untuk menjaga keamanan dari suatu negara. Kemudian Waisya. Kalau siapa? Waisya itu pedagang atau golongan menengah. Golongan menengah. Ada golongan apa? Golongan atas. Golongan ya. Golongan Brahmana. Tapi nggak apa-apa. Keisha bapaknya seorang ustaz. Ya kalau mungkin. Soalnya kalau yang namanya ustaz kan kalau di Hindu itu dianggap sebagai iya orang yang paling tinggi kastanya karena memiliki banyak keilmuan. Tapi di Islam enggak ya. Tidak ada status sosial. Semuanya sama. Mau ustaz mau kiai. Ada yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Di sini ada pedagang golongan menengah. Kayak kalau kalian ya dulu waktu kalian kecil suka ditanya, cita-cita kalian apa? Suka. Kalian suka jawabnya apa? Tentara. Pilot, pramugari, chef, Jadi pembisnis. CEO, gara-gara kewalahan nonton film Korea. Jadi kaya-kaya jadi CEO. Berarti cita-cita dan keinginan kalian itu luar biasa tinggi. Beda dengan saya. Seperti Brahmana. Kalau saya beda. Ketika ada orang tua atau siapa gitu yang nanya saya waktu kecil, ya Allah. Ketika saya ditanya seperti ini, Bu, Neng, adik kamu mau jadi apa? Yang lain mah kan pilot, dokter ya. Kalau ibu mah enggak. Ibu mah selalu bilang seperti ini. Saya nggak mau jadi pilot, saya nggak mau jadi apa-apa. Saya mah pengen jadi orang yang pas-pasan aja. Pas-pasan aja, nggak apa-apa ibu. Nggak pengen jadi orang kaya, nggak mau. Yang penting mah jadi orang yang pas-pasan aja. Pas mau beli mobil ada. Pas mau tempat bisa. Liburan ke luar negeri bisa. Jadi pas-pasan. Pas-pasan ya Allah, saya kan berganti HP baru nih. Bisa boleh. Kan saya orangnya pas-pasan. Jadi saya nggak butuh jadi orang kaya, pejabat apapun. Nggak bisa, nggak usah. Yang penting kan jadi orang yang pas-pasan. Yang pas pengen apa bisa diwujudin. Pas pengen nikah ada calonnya. Ya jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kalian menghancurkan masa. Begitu ya. Jadi intinya apa ya? Di Hindu mah setiap orang teh memiliki status yang berbeda. Kasta bukan status ya. Status sosial. Kemudian ada sudra. Sudra apa sudra? Golongan pekerja keras. Kuli bangunan, buruh sih itu ya. Sebetulnya maksudnya pedagang lebih ke kayak membantu asisten rumah tangga, kemudian menjaga
langsung kamu ya bisa masuk udah ada enggak, tapi kan ada suaranya. Kemudian yang pekerja kasar kayak pemulung, pengemis itu kan pakai Supir. pekerja kasar. Lanjut itu sebetulnya badut sekarang lagi musim loh ya. Masyarakat Indonesia banyak banget yang mencari itu dengan menjadi badut. Padahal jangan lah ya joget-joget gitu. Ya seperti itu. Lebih baik mencari pekerjaan yang halal. Harga halal ya. Kalau mungkin menghibur orang juga ya nggak apa-apa ya. Karena halal ya. Halal ya. Tapi intinya jangan terlalu memaksakan. Kan banyak juga sekarang yang jadi pengemis tuh maksa. Bu. Malah kayak dalam orang Singaparna banyak. Ya, kalau kita teh enggak kamu ya didoain. Jadi ini sih jadi. Jadi itu harus bikin serem juga tapi ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita terbawa pada orang-orang. Amin. Yang terakhir ada paria. Tadi menurut ilmu sudah dijelaskan. Paria itu adalah golongan orang buah-buahan. Itu jadi orang yang melenceng. Misalkan kaum bangsawan jatuh cinta ke golongan Raisa menikah. Nah, yang menikah itu nanti akan dibuang menjadi golongan orang buangan. Paria. Dua-duanya. Kalau Islam kan enak ya kita ya, karena tidak ada status sosial. Kalau kita menikah dengan orang kaya berarti kita membawa kaya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Enggak dong. Realita cinta itu bisa tumbuh. Cinta itu Mau siapa pun. Cinta itu buta. Itu tadi golongan paria. Ini apa namanya? Kasta yang ada di agama Hindu. Kalau Buddha sebetulnya tidak ada kasta, tidak ada golongan, ya, tidak ada golongan seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin sekilas tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Sekarang ada yang disebut dengan teori masuknya Hindu dan Buddha. Teori masuknya Hindu Buddha itu artinya adalah ada berbagai pendapat dari beberapa para ahli yang mengemukakan bahwa kenapa sih agama Hindu Buddha bisa masuk Indonesia? Bagaimana caranya? Dibawa oleh siapa? Agama Hindu dan Buddha itu di Indonesia. Makanya ada berbagai teori. Ada berapa teori? Ada 5. Ada Brahma, ada Ksatria, ada Vaishya, Sudra, Bali. Nah, di sini saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompok itu akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian mengerjakan LKPD tersebut. Di sana ada soalnya, silahkan jawab. Tapi jawabannya itu, pemaparan materinya itu, silahkan kalian buat dalam bentuk PPT. Ya, kalian boleh menggunakan aplikasi Canva. Saya akan kasih waktu kalian mengerjakan dalam waktu 20 menit. Silahkan kerjakan per kelompok. Untuk pembagian kelompoknya adalah kelompok 1. Ada Fahri, ada Deca, ada Gina, ada Intan, ada Nabila, Aisyah, sama Sarah. Ada. Untuk kelompok 2 ada Kira, ada Dik, ada Sucipek, ada Bunga Sri, ada Ani Meli, ada Eka Nur, Sari Putri, dan Sri Mulyani. Yang ketiga ada Keisha, ada Andriansya, ada Zara, Aisyera, Bunga Putri, Nur Fadilah, Erna sakit ya? Aisyah. Terus iya. Yang keempat, yang kelompok 4 ada Neta, ada Firman, ada Najwa, ada ada Ade Risma, Indriani, Jihan, dan Siti. Yang kelima ada Mega, ada Widya, ada Nuri Aprianti, Nuri Novitasari, betul, Kaila, Nur Fitria, Siti Saidah, betul? Betul. Silahkan duduknya Pak. Gimana Pak? Saya boleh kafe, buat PPT juga pakai aplikasi Canva, jadi kalian boleh kafe. Ini juga kami menyediakan buku panduan. Silahkan kalian boleh nyari materinya di buku panduan ada. Kelompoknya Neta.
Firman Hado. Salah satu yang bikin jorok di sana di meja itu ya, kan yang punya bawang kan, sama yang tahu Joda Akbar itu adalah film bersejarah. Campuran proses akulturasi antara Islam dengan Hindu. Joda itu terkenal seorang perempuan yang sangat bakti sekali terhadap agamanya. Sedangkan Akbar itu adalah seorang raja dari kerajaan Islam. Bayangan mereka menikah. Tahu Taj Mahal? Taj Mahal itu adalah bekas peninggalan Joda Akbar. Itu salah satu bukti cintanya Akbar terhadap Joda. Karena di penghujung sebelum akhirnya Joda meninggal, Joda kan beralih agama dari yang tadinya Hindu menjadi Islam. Saking cintanya, ternyata cinta itu bisa meluluhkan segala-galanya. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasta teori tentang Brahmana. Anggota kami yang pertama ada Fahri, yang kedua ada Nisa, yang kedua saya, empat Intan, nomor 5 Guna, nomor 6 Desya, nomor 7 Nadila. Baik, mari kita mulai materi yang pertama. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, jadi golongan-golongan penguasai ajaran adat pengetahuan keagamaan Hindu. Ya, Brahmana itu yang seperti tadi dijelaskan itu adalah kasta tertinggi. Jadi di teori ini Brahmana itu yang membawa agama Hindu ke Indonesia, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan. Jadi inti teorinya itu menjelaskan Isi dari ya isi dan inti sama. Jadi intinya itu teori Brahmana. Inti dari teori Brahmana, agama Hindu disebarkan oleh para kasta Brahmana. Tujuannya ya untuk memperluaskan agama Hindu seperti itu. Yang lain? Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu teori Brahmana. Jadi menurut teori Brahmana katanya diungkapkan bahwa yang menyebarkan agama Hindu budaya Indonesia adalah golongan Brahmana. Karena memang dilihat dari kemampuan Brahmana itu adalah golongan paling tinggi yang menguasai keilmuan tentang agama Hindu dan Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Ksatria. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Silustari sebagai notulen.
Moderator, Hira, Dik-Dik, Sari, dan Suci sebagai pemateri, Eka dan Aimeli sebagai notulen. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Hira terlebih dahulu. Tentang teori ini, yang pertama ada F dari Hapus, yang kedua ada MC Majunda, yang kedua ada JI Moens. Menurut teori kesatria, golongan kesatria atau bangsawan yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Golongan kesatria dan bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu, dan peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan di India menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah raja dan prajurit. Adil dalam perebutan kekuasaan wilayah di Indonesia. Mereka dijanjikan akan dinikahkan dengan putri dari kepala suku yang dibantunya jika berhasil. Dari sini, ada lagi yang bertanya? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara prajurit, dipakatkan tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Katanya golongan prajurit datang ke Indonesia kemudian dinikahkan, betul. Karena yang namanya perkawinan itu adalah salah satu salah satu saluran penyebaran agama yang paling efisien. Di mana pernikahan itu menjalin kedua buah keluarga. Ya. Kami di sini dari kelompok 3. Berdirinya kita semua di sini akan memaparkan materi tentang teori YC. Di sini sebagai moderator, Bunga sebagai pemateri pertama, Dila sebagai pemateri kedua, Jaha ketiga, Andri keempat, Resti kelima, dan Sera menjadi notulen. Apa sih teori Waisya ini? Teori Waisya adalah konsep dalam sistem kasta Hindu yang mengacu pada golongan tiga atau pedagang. Seperti kata ibu tadi, teori Waisya ini adalah teori menengah. Waisya memiliki peran dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis untuk mendukung masyarakat secara keseluruhan. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Kom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Terdapat 6 poin, yaitu pergabungan para pedagang Indonesia yang terletak di daerah Indonesia dengan antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Sabah. Apakah sudah jelas dari jawabannya? Sudah. Ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Neta. Dan di sini ada Najwa, ada Irma, Jihan, dan Indri, serta ada Irma sebagai pemateri. Lalu ada Ibu sebagai tulen. Di sini semuanya kan semoga jadi masukan dari tentang teori juga. Perkenalkan, nama saya Siti sebagai moderator dalam mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori arus balik dalam masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Adapun kelompok anggota kelompok saya ada Mega, Nuri, Kayla sebagai pemateri, Widya sebagai notulen, Nuri dan Nuri A sebagai penjawab. Selanjutnya untuk penyampaian materi pertama, silakan Mega. Disebutkan sebagai menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berperan sangat aktif dalam adanya agama Hindu dan Buddha di dalam meminta kepada Raja India untuk membuat vihara untuk bangsa Indonesia untuk mempelajari atau mempelajari agama Hindu dan Buddha. Caranya sengaja datang ke India
sejarah dan belajar agama Hindu. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat sekitar. Jadi nanti setelah ini saya akan memberikan kalian soal, yaitu soal informatif dalam Google Form. Silakan kalian bisa buka HP-nya dan mengisi link tersebut. Sebelum itu nanti saja kalian silakan. Hari ini harus selesai tes formatifnya. Tapi boleh nanti sambil kalian istirahat, ya. Nah untuk pertemuan kali ini mungkin saya buka, ya mungkin di sebelum kita ditutup, saya akan memberikan sedikit materi tentang yang tadi dibahas. Di mana masuknya agama Hindu dan budaya Indonesia itu dikatakan ada 5 teori. Ada teori Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Kaliya. 5 dan arus balik. Jadi kelima teori ini yang menyebutkan bahwa katanya orang-orang inilah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Baik, Pak Ari, silakan memberikan kesimpulan. Dari sana aja, Pak Ari, dari sana aja. Dari sana aja. Cepat sambil berdiri dong. Kesimpulan dari saya, jadi dari kesimpulan yang saya buat dari 5 teori yang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang paling masuk akal menurut saya itu teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia itu teori Waisya. Tapi katanya teori yang paling penting, teori yang paling tepat adalah teori Waisya, di mana para pedaganglah yang membawa agama Hindu Buddha